Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Idul Fitri. Sebelum kami memulai segmen 2 ini, pemirsa, masih ada salah satu jamaah yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Ada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Saya Ani. Ibu Ani. Ibu Ani Ya. asalnya dari mana, Bu? Dari Bekasi. Dari Bekasi aja ya, Masya Allah. Bu, maaf lahir batin sebelumnya ya, Bu. Ini Sama. masih hari kedua, gimana di rumah masih ada opornya atau enggak, Bu? Masih. Masih. Masak Boleh apa mampir. aja, Bu? Boleh ya, nanti habis ini boleh ya, Iya, Bu, ya. iya. Masya Allah. Ibu Ani, silahkan ingin bertanya kepada guru-guru kita, pertanyaannya apa, Bu? Mungkin berkenaan dengan Fitri, bahwa setelah kita berpuasa 1 bulan penuh selama Ramadan ini, kita dikatakan bahwa kita kembali suci, fitrah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesucian itu sepanjang kehidupan kita. Terima kasih. Masya Allah, jadi tidak hanya di momen Ramadan maupun Iya, Idul Fitri saja, Bu iya. Ani, namun bagaimana cara menjaga kesucian hati dan juga Iya. diri kita di sepanjang kehidupan. Betul, oke, terima kasih atas Terima kasih. pertanyaannya, Bu Ani. Langsung saja kita persilahkan kepada Bunda Yati untuk memberikan tausiah sekaligus menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Silahkan, Bunda. Makasih Mbak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat, Bu? Kue masih banyak? Tamu masih banyak? Utang masih ada? Masya Allah. Jangan bicara utang dah, masih Syawal ya. Bismillahi walhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Guru kita yang mulia, Masya Allah, pada hari ini Ibu bersyukur selesai Ramadan dipertemukan dengan guru-guru kita yang soleh. Wabil khusus kepada Yai Sumarno Syafi'i, Abuya Masya Allah Habibana, Habib Ahmad Alkaf, dan besti saya Ustadz Nur Fadilah. Mudah-mudahan guru kita semua sehat. Bu, Idul Fitri sekarang kita sampai di Syawal, Ibu. Terkait dengan pertanyaan dari Bunda tercinta, Masya Allah, bagaimana cara menjaga nih, Bu? Emang perempuan nih Pak, Bapak ngerasain nggak Pak begitu Ramadan istri Bapak solehah? Pak, banyak bapak-bapak yang curhat, Bunda. Kalau saya bisa mohon pada Allah 12 bulan pengen Ramadan semua. Karena istri saya kalau Ramadan, Bunda, Masya Allah pendiam. Di rumah melulu, kerjaannya ngaji, zikir, Masya Allah jarang berkata-kata. Tapi begitu Syawal, Bunda, balik ke asal. Inilah beratnya kita beragama, Bu. Beratnya kita menjaga keistiqomahan, Masya Allah ya. Dari awal Ustadz Sopyan, Mbak Indi sudah mengantarkan kita bahwa ini baru 2 Syawal, Bu. Bagaimana menghadirkan Syawal ya sebagai kenaikan. Ini nanya lagi nama ibu-ibu. Biasanya kalau Syawal yang biasanya naik apa, Bu? Hah? Sama dari Bekasi sampai Depok, berat badan yang naik. Enggak tahu dah kalau bapak-bapak. Kenapa yang naik berat badannya ibu-ibu? Karena ibu-ibu mah kalau Ramadan bangunnya paling duluan, tidurnya belakangan. Selama belum imsak ngunyah aja terus. Walhasil pasca Ramadan berat badan naik tapi imannya turun lagi. Na'udzubillahi min. Maka kunci yang pertama adalah tanamkan prinsip istiqamah. Masya Allah Pak. Walaupun istrinya namanya Aisyah. Istiqomah ba'da Ramadan itu penting. Istiqomah ya Ustadz. 1 istiqomah. Istiqomah itu bercabang prinsipnya. Apa kata Allah di dalam surah Fussilat? Innalladzina qalu rabbunallah.
Orang-orang yang memang benar-benar mereka itu yakin Tuhannya adalah Allah. Summastaqamu. Anytime, forever. Salehahnya bukan cuma Ramadan. Ahlul Qur'annya bukan cuma Ramadan. Rajin sedekahnya bukan cuma Ramadan. Taat dan patuh pada suami, cintanya pun ketika Ramadan naik pas habis lebaran turun. Karena ternyata nggak ada THR. Memangnya istri itu pegawai suami minta THR? Tidak. Kenapa? Istiqomah yang pertama tetap jaga iman. Al-iman yajdat wa yankus. Pasang surut bukan air laut tapi kondisi iman ini banyak godaan. Masya Allah. Di Ramadan rasanya nikmat masjid rame, pas bulan Syawal sepi lagi. Di Ramadan Masya Allah kita ngejar bu sehari 1 juz. Begitu selesai Ramadan jangankan 1 juz, 1 ain juga kagak nyampe. Berkata kita ketika iman bicara, jangan ibadah itu karena kita punya kewajiban kepada Allah. Mindsetnya dirubah. Katakan bahwa kita beribadah ini karena kebutuhan kita. Puasa kebutuhan kita apa kebutuhan Allah bu? Kita. Kalau enggak ada Ramadan bu, malu kita menghadap Allah. Yang kedua, tanamkan di dalam diri ibu. Ibadah ini bu, anta'budallah. Kita ini adalah beribadah kepada Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, fa innahu yarah. Sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi ketika Ramadan kita dituntut mukhlisina lahuddin. Pasca Ramadan Masya Allah ibu-ibu tak mampu lagi berdusta. Karena Ramadan dituntut kesucian jiwa. Makanya ini wajah-wajah pasca Ramadan Masya Allah. Bu, kudungannya baru ini. Kudungan baru tapi wajah lama. Pak, pecinya baru kan? Peci lama, istri juga lama kan? Ini bu, yang ketiga adalah bagaimana Ramadan itu bercermin dalam diri kita itu berhiaskan akhlakul mahmudah. Bu, Habibana bilang senyum. Itu gampang banget senyum bu, karena di luar sana udah banyak orang yang gak bisa senyum bu. Jadi mumpung kita masih bisa senyum dan senyumnya masih simetris, senyumlah. Tapi jangan senyum sendiri. Bu, hati sedang gundah dan gelisah bisa jadi orang kagak tahu. Tapi ketika lebaran cemberut males orang nyamperin kita bu. Aturan mau meresen jadi kagak jadi. Karena cemberut. Jadi senyum ya bu, tapi jangan senyum sama laki orang. Ya, jadi Ramadan menghiasi jiwa kita, tebarkan senyum dan salam sebagai cerminan Syawal yang penuh berkah. Inilah ciri-ciri alumni Ramadan. Mudah-mudahan kita lulus dalam madrasah Ramadan, menyambut Syawal dalam kesucian jiwa, mempersiapkan diri sebulan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Setuju? Semangat? Sepakat? Cok gali cok galang gacok. Oke, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Yati Priyati yang telah melengkapi di segmen kedua ini, pemirsa, dengan tema besar kita menjaga kesucian jiwa dengan berkasih sayang. Kalau tadi Bunda Yati mengatakan banyak senyum, nah kali ini sepertinya jamaah mau tidak mau harus bersenyum karena akan mendapatkan rezeki dan dari Luwak White Coffee akan berbagi rezeki bersama guru kita Ustadz Tile.